Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang muslim haruslah kita memiliki motivasi yang tinggi di dalam belajar agama. Kita mungkin banyak menyaksikan realitanya hari-hari ini di sekitar kita, ketika seorang muslim saling berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dan terdepan di dalam masalah dunianya. Akan tetapi kalau dibicarakan tentang masalah akhirat, dia rela orang lain untuk menjadi sang juara. Maka sesungguhnya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ini jauh bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan supaya setiap muslim ini berlomba-lomba di dalam ketaatan dan ketakwaan untuk meraih berbagai kenikmatan yang telah dijanjikannya di surga. Seperti yang difirmankan, wasari'u ila magfirah min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah dan kepada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang khusus diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan, dan mereka juga berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka juga termasuk orang-orang yang khusyuk kepada kami. Begitu pula dengan firman Allah yang menyeru untuk selalu bersegera di dalam berlomba dan dalam kebaikan, ya, untuk mengerjakan amal soleh tentunya. Di dalam surat Al-Mutaffifin ini sangat banyak yang menghafal, ya, wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam amal-amal yang soleh hendaknya manusia itu berlomba-lomba. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, apakah cita-cita manusia yang paling tinggi? Ketika mereka ditanya tentang cita-cita, mungkin banyak di antara mereka yang menjawab dengan menyebutkan berbagai cita-cita yang berkaitan hanya dengan urusan duniawi saja. Sedikit di antara mereka yang memposisikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi di dalam hidup di dunia ini. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bandingkan dengan sahabat yang mulia Rabi'ah. Ketika ditanya sama Rasulullah SAW, wahai Rabi'ah, adakah yang ingin kamu minta? Terus dijawablah oleh Rabi'ah, aku ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Adakah selain itu ya Rabi'ah? Kemudian dijawabnya oleh Rasulullah, fa'inni ala nafsik bikasrati sujud. Maka sesungguhnya ya Rabi'ah, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan antum memperbanyak sujud. Yang dimaksud adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Oleh karena itu teman-teman, beda jauh cita-cita yang tertuju kepada makanan dan minuman saja dengan cita-cita yang tertuju kepada istana di surga. Banyak ulama yang telah mengatakan, Imam Ibnu Qayyim misalnya rahimahullah, beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya cita-cita itu ada dua macam. Yang pertama adalah cita-cita yang tertuju kepada kubul. Yang satu lagi adalah cita-cita yang hanya tertuju kepada dubur. Kemudian Hasan Al-Basri juga mengatakan, jika engkau melihat seseorang yang menyaingimu di dalam masalah dunia, maka saingilah ia di dalam masalah akhirat. Masalah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, niat yang ikhlas, motivasi yang tinggi, hendaknya itu yang harusnya menjadi jiwa yang menerangi langkah seorang muslim di dalam mengarungi beban kehidupannya di dunia ini. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan yang dia sungguhi itu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, semakin tinggi cita-cita seseorang, akan semakin banyak pula rintangan, hambatan, kesulitan, keletihan yang akan dia
hadapi. Maka sungguh surga itu mahal harganya. Maka setiap waktu yang antum miliki pastikan gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat. Naam, jazakallah khair. Hadza minni, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.